Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin ini mengkaji surat Al-Baqarah, memasuki hizb yang ketiga, ayat 142, halaman 22. Hizb yang ketiga, ayat 142, halaman 22. Satu hizb itu setengah juz itu ya. Jadi satu juz itu ada 2 hizb. Kita bahas tadinya dulu. Sayaku madhabi wawu luz alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Sufaha'u man wajib muttasil. Mantobi alif bertemu hamzah dalam satu kata. Jadi dibacanya lebih panjang dari mad tabi'in. Madnya itu luar biasa, 4 sampai 6 ketukan. Minan alif lam samsiyah atau idgham samsiyah gunnah. Jadi langsung ya, di plus gunnah, idgham samsiyah gunnah. Karena setelah lamnya itu huruf nun, nun yang bertasdid. Jadi langsung diidghamkan ke nun setelah lam. Minan dengan mendengung. Na mad tabi'i alif, ma mad tabi'i alif, walla mad badal. Karena sebetulnya setelah lam itu ada alif, dibadal, diganti dengan harokat berdiri. Hum idhar safawi. Jadi mimnya dibaca jelas, biar terdengar jelas, tahan 2 ketukan atau 1 alif. Hum ang ipa hakiki atau ipa abad. Jadi betul-betul dibaca samar nunnya itu. Samar itu perpaduan antara bunyi M dengan N. Angkib qalqalah sugro. Huruf ba mati di tengah-tengah kata. Membacanya dipantulkan secara ringan. Kib latihimul himul alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Jadi sebetulnya itu Pak, himnya itu disukun itu Pak. Sebetulnya disukun. Cuman karena setelah mim huruf mati, karena kan setelah mim itu ada lam gitu. Alif lam. Nah, makanya mimnya diaktifkan, dihidupkan dengan domah. Jadi asalnya kiblatihim jadi kiblatihimul.
lamnya dihilangkan diganti dengan tasdid, dihilangkan satu. Ti mad tabi'iyah, ka mad tabi'i alif, nu mad tabi'i waw, alai mad lain atau harap lin. Jangan alai mad tabi'i alif. Itu kalau mau berhenti ya, ada tanda wakaf di situ, ada jim kecil di atas itu disebut wakaf jaiz atau wakaf jawaz. Boleh berhenti, boleh tidak. Nah kalau berhenti dibaca mad tabi'i panjang 2 ketukan. Kalau mau disambung pun sama, dibaca mad tabi'i. Kul lillah tarkik ya. Lafaz Allah didahului dengan kasrah. Asalnya itu li Allah gitu. Asalnya ada alifnya itu Pak, digabung jadi lillah, lillahil alif lam qamariyah atau idhar qamariyah, masyrik itu pakai sa itu Pak, jangan masyrik. Kalau pakai sin itu pencuri, itu artinya itu. Kalau pakai sa timur dalam arti tempat terbitnya matahari. Jadi masyrik wal alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Mal nah itu ghain itu jangan dibaca qalqalah, jangan dipantulkan, jangan mag. Nah itu salah itu. Maghrib. Nah kalau mau berhenti di situ kan ada wakaf jaiz itu, ba-nya dibaca qalqalah, dipantulkan. Maghrib. Yahdi madamiyah mai idgham bigunna. Disebut idgham karena membacanya nunnya dimasukkan ke ya. Idgham itu memasukkan. Disebut bigunnah karena membacanya dengan mendengung. Jadi idgham bigunnah. Mai dimasukkan dengan mendengung. Yasha'u mad wajib muttasil. Ila mad badal, siro mad badal. Di sini ada dua bacaan Pak, ada 2 qiraah. Ada ulama yang membacanya itu siro pakai sin Pak, ada yang membacanya siro. Dua-duanya ada sumbernya gitu. Jadi selama dua-duanya ada sumbernya silahkan saja. Sumbernya bukan dari ustadz, bukan dari kiai, ini dari ulama qiraah ini, qiraah sam'ah itu. Siratim idgham bigunna. Kasrotain ketemu dengan mim, jadi dimasukkan ke mim dengan mendengung. Siratim mustaqim wan arid lisukun. Ada wakaf tanda berhenti didahului oleh mad tabi'iyah. Ikhwana fiddin arsadakumullah. Ayat ini berbicara tentang kiblat Pak. Jadi kalau kita lihat asbabun nuzul ya, asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran atau sebagian ayat Al-Quran itu ada yang diturunkan dengan sebab, tapi ada juga ayat Al-Quran yang diturunkan tanpa sebab.
bagi ayat Al-Quran yang diturunkan dengan sebab itu ada namanya yang disebut asbabun nuzul atau sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran ini adalah bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, karena Rasulullah dan para sahabat berpindah kiblat, dari yang semula kiblatnya itu ke Baitul Maqdis, kemudian berpindah ke Makkah Al-Mukarramah atau ke Masjidil Haram tepatnya itu. Dan itu dilakukan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu dari kota Mekah ke Madinah. Yang sebelumnya Rasulullah itu senantiasa berdoa, memohon kepada Allah agar kiblat itu dipindahkan, dari yang semula ke Baitul Maqdis itu dipindahkan ke Masjidil Haram. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah semenjak beliau di Mekah. Semenjak beliau di Mekah ingin sekali kiblat itu berpindah. Nah, kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah dan sempat menetap sekitar 16 bulan atau 17 bulan lah, kurang lebih 1,5 tahun itu. Beliau sudah berada di Madinah kurang lebih 1,5 tahun. Nah, kemudian turun wahyu yang berisi perintah dari Allah bahwa kiblat yang semula ke Baitul Maqdis itu, kalau Baitul Maqdis itu kalau dari Mekah itu menghadap timur itu. Dari yang semula kiblatnya itu ke Baitul Maqdis kemudian berubah menjadi ke Masjidil Haram. Dan itu terjadi ketika Rasulullah dan para sahabat itu sedang sholat gitu loh. Kalau tidak salah sholat asar itu. Nah, beliau dan para sahabat tidak membatalkan sholatnya, tapi beliau tetap melanjutkan sholatnya dengan memutar arah kiblat. Dan itu dijadikan sebagai sebuah landasan bahwa ketika kita sholat kemudian kita tidak tahu arah kiblat lalu sholat itu, nah di tengah-tengah sholat tiba-tiba ada yang memberitahu bahwa kiblat kita itu salah gitu. Nah, kita tidak perlu membatalkan sholat, tinggal diputar saja atau digeser saja arah kiblatnya itu. Nah, seperti itu. Nah, maka ketika Rasulullah itu mengalihkan arah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, itu menjadi bahan olok-olok orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ada di Madinah khususnya pada saat itu. Kan di Madinah banyak orang-orang Yahudi itu. Yang dikenal ada 3 suku itu. Ada Yahudi Quraidah, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Qainuqa gitu. Nah, sayaqulu mereka berkata, di situ hurufnya pakai sin. Sayaqulu, nah, itu menunjukkan akan itu Pak, menunjukkan akan. Bahkan ada ya nih, ya itu kan fi'il mudhari. Salah satu tandanya fi'il mudhari itu ada huruf di awalnya itu ya. Sayaqulu mereka berkata, siapa mereka di situ? As-sufaha'u,
orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh. Bahkan sufaha itu lebih ini dari jahil itu, Pak. Sufaha itu lebih berat daripada jahil. Jahil itu bodoh gitu. Tapi jahil itu bodohnya lebih kepada biologis gitu ya, lebih kepada aspek biologis. Kalau sufaha itu bodohnya itu lebih kepada aspek psikologis. Artinya secara biologis ya, dia pintar gitu. Tetapi kepintarannya itu digunakan untuk menolak kebenaran. Itu sufaha itu. Atau dalam bahasa kita sering disebut dungu lah. Berkatalah mereka orang-orang yang dungu, minan nasi, dari kalangan manusia atau dari sebagian manusia. Nah, kenapa di sini pakai min? Karena kan tidak semuanya bodoh, Pak. Tidak semuanya bodoh. Ada di kota Madinah itu kan yang beriman. Ada di kota Madinah itu yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada min sebagian manusia. Apa isi perkataannya itu? Ma apa itu? Maknanya ma istifham ini, bertanya. Ma apakah walla yang memalingkan hum mereka? Maksudnya mereka di sini para sahabat Rasulullah, para sahabat. Apa yang memalingkan Muhammad dan konco-koncoknya gitu Pak? An dari kiblatihim, kiblat mereka. Allati yang mana kiblat mereka itu kanu itu keadaan mereka dahulu gitu. Yang mana kiblat mereka dahulu itu alaiha kepadanya. Jadi apa yang memalingkan Muhammad dan para pengikutnya dari kiblat mereka yang semula ke Baitul Maqdis kemudian berubah menjadi ke Masjidil Haram? Nah itu kan pasti mereka akan menuduh bahwa Nabi Muhammad itu pelin-pelan gitu. Atau Nabi Muhammad itu tidak punya pendirian, atau Nabi Muhammad itu menerjang atau menentang kiblatnya para nabi dan rasul terdahulu. Karena kan sebelumnya seluruh nabi dan rasul itu kan kiblatnya ke Baitul Maqdis, Pak. Atau mereka menuduh Nabi Muhammad itu aneh gitu ya, nyeleneh atau menyesatkan gitu. Kul katakan, nah ini lalu turun wahyu ini Pak nih. Kul katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, atau jawab olehmu wahai Muhammad, lillahi li milik Allahi Allah. Kalau kata milki ya, kata milik disimpan di awal itu menunjukkan pembatasan itu Pak. Lillahi hanya milik Allah lah al-masyriqu masyriq, tempat terbitnya matahari, wal maghrib dan juga al maghrib ya, tempat terbenamnya matahari. Jadi katakanlah oleh Muhammad, sesungguhnya masyriq dan maghrib itu hanya milik Allah. Artinya yang berhak mengatur kiblat itu hanyalah Allah. Kalau seandainya Allah itu memerintahkan kiblat itu ke utara, ya ke utara Pak. Seandainya gitu ya. Atau seandainya Allah itu memerintahkan kiblatnya itu ke selatan, ya ke selatan. Jadi kemanapun Allah memerintahkan, nah, selama itu perintah Allah, ya diikuti saja. Nah, begitu pula Rasulullah dan para sahabat
mereka memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu bukan berdasarkan hawa nafsu mereka, bukan, tetapi itu atas dasar perintah Allah. Walaupun sebelumnya Nabi Muhammad senantiasa berdoa untuk berpindahnya arah kiblat itu. Jadi kalau berdasarkan hawa nafsu nih Pak, udah dari dulu Nabi Muhammad itu memindahkan arah kiblat itu kalau berdasarkan hawa nafsu. Kan beliau sempat tinggal 17 bulan itu di kota Madinah itu. Tapi tidak sejak sampai di Madinah langsung pindah arah kiblat. Setelah 17 bulan kemudian doanya dikabul oleh Allah, barulah berpindah arah kiblat itu. Nah, itu kiblat Pak ya. Walaupun kita sering menyebutnya barat kan. Sholatnya menghadap kemana? Ke barat gitu. Ya sebetulnya yang pas bukan barat gitu. Disebut barat itu karena kebetulan saja kalau dari negara kita arahnya ke barat. Secara arah mata angin gitu Pak ya, itu ke barat. Yang pas itu ya kiblat. Karena kalau disebut barat kan bagaimana kalau orang yang tinggalnya di sebelah ini, di sebelah barat Masjidil Haram, pasti mereka akan mengatakan ke timur kan gitu. Nah, jadi katakanlah sesungguhnya masyrik dan maghrib itu hanya milik Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu dan para sahabatnya berpindah arah kiblat itu sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan mereka kepada Allah, karena Allah memerintahkan untuk menggeser arah kiblat. Nah, sebetulnya ini kan berlaku dalam berbagai hal Pak, dalam berbagai hal. Jadi dalam berbagai macam urusan, karena semua urusan itu sudah diatur oleh Allah, maka kita itu harus berkiblat kepada aturan Allah itu. Kita harus berkiblat kepada aturan Allah. Jadi umpamanya nih, dalam hal ekonomi, kita awalnya berkiblat kepada ekonomi sekuler gitu, atau kepada ekonomi ribawi gitu. Nah, karena perintah Allah maka digeser arah kiblat kita dalam ekonomi itu. Atau barangkali dalam hal tarbiyah ya, dalam hal pendidikan, yang asalnya kiblat pendidikan kita itu liberal gitu, maka digeser karena perintah Allah kepada pendidikan Islam. Atau dalam hal siasah ya, dalam hal politik, yang semula kita itu menggunakan politik barat lah, lalu kita menggunakan politik Islam. Nah, itu digeser, kiblat politik kita itu digeser itu. Jadi dalam berbagai hal pun kita itu harus bergeser lah. Kalau istilah kita hari ini itu berhijrah Pak, berhijrah dari pendidikan liberal kepada pendidikan yang Islami, berhijrah kepada hal-hal yang syariah lah Pak, yang syariah. Jadi bukan hanya kiblat dalam sholat saja gitu. Kalau bicara kiblat itu dalam berbagai hal Pak. Kalau hari ini kita senangnya passion gitu Pak. Passion itu senangnya passion ala-ala itulah, ala-ala barat ya. Hijrah lah jadi passionnya yang syariah gitu Pak.
Yayasan Syariah itu berkiblat juga Pak. Yang semula barangkali kiblatnya itu mengidolakan siapa gitu ya, sangat untuk diidolakan katanya, umpamanya aya bintang Hollywood lah gitu, digeserlah kiblatnya itu kepada Abu Bakar gitu Pak, kepada Umar itu kan itu kiblat Islam, atau kepada Rasulullah itu. Jadi kalau saya gambarkan begini, taruhlah ada dua manusia nih, yang satu Fir'aun, yang satu Nabi Musa. Dua-duanya kan bisa jadi dijadikan sebagai kiblat Pak. Bagi orang-orang Muslim pasti akan berkiblat kepada Nabi Musa kalau dia Muslim Pak. Kalau bagi orang yang luar Islam akan berkiblat kepada Fir'aun. Bagi orang luar Islam, Fir'aun itu pejuang itu Pak. Sekali lagi, orang luar Islam mereka mencatat dalam sejarah Fir'aun itu pejuang. Kita yang mengatakan pengkhianat itu, atau yang mengatakan bahwa Fir'aun itu laknatullah. Kalau bagi orang luar Islam, Fir'aun itu ridwanullah, itu diridhoi oleh Allah gitu. Ya. Kita tidak pernah menemukan ya bahwa mereka mengidolakan Fir'aun. Ya. Sampai-sampai kita juga tidak pernah menemukan satu nama pun, tokoh apapun yang punya nama Fir'aun. Ya. Menurut saya itu menandakan bahwa sebenarnya mereka tahu bahwa Fir'aun itu adalah orang yang jahat, orang yang tidak baik, penentang Allah sejati. Tapi mereka mengatakan iya, karena kan kita orang Islam Pak. Kita orang Islam yang dari kecil kita dididik, diberitahu bahwa Fir'aun itu penentang Rasulullah, penentang Nabi Musa. Coba kalau kita bukan orang Islam Pak, seperti begini nih. Bagi kita orang Islam, kemerdekaan Indonesia itu hasil perjuangan segenap bangsa Indonesia, khususnya para ulama, para kiai, para santri. Itu bagi kita orang Islam Pak. Tapi di luar Islam nggak begitu. Kemerdekaan Indonesia itu hadiah dari Amerika itu. Kan begitu. Coba tanya kepada orang-orang lain itu. Kemerdekaan Indonesia itu hadiah dari Amerika. Kan sudah beda tuh. Sudah beda. Atau bagi kita orang Islam, PKI itu pengkhianat gitu ya. Tapi bagi mereka bisa jadi pejuang kan gitu. Nah itu Pak. Nah, jadi hanya milik Allah lah masyriq dan maghrib itu. Artinya bahwa kita ketika berkiblat ke Masjidil Haram ataupun sebelumnya Rasulullah dan para sahabat berkiblat ke Baitul Maqdis, itu semata-mata menunjukkan ketundukan dan kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahdi, mereka menunjuki, dia menunjuki, maksudnya dia di sini Allah Pak. Jadi kalau kata kerja diawali dengan huruf ya, itu menunjukkan dia. Kalau diawali dengan hamzah menunjukkan saya. Ahdi itu saya. Kalau menggunakan tahdi kamu. Kalau menggunakan nun nahdi kita atau kami. Nah di sini menggunakan ya, yahdi maksudnya dia di sini maksudnya Allah. Yahdi dia Allah menunjuki mayyasa'u, man kepada siapa yasa'u yang Allah kehendaki, ila kepada siratin, kepada jalan mustaqim yang lurus. Siratal mustaqim itu
Kan Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat itu, bagaimana yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu? Nah, lalu Rasulullah itu membuat garis itu di atas pasir. Rasulullah membuat garis di atas pasir, kemudian di kanan kirinya pun dibikin garis. Nah, Rasulullah mengatakan inilah siratal mustaqim dan inilah subulus sayatin, inilah jalan-jalan setan. Nah, jadi siratal mustaqim itu sebetulnya jalan yang lurus yang memudahkan atau mengefektifkan seseorang itu mencapai tujuan dengan bahagia dan selamat gitu. Makanya ajaran Islam itu Pak, itu ajaran yang sangat mudah kalau ajaran Islamnya itu betul-betul bersumber dari Allah dan Rasulnya. Kecuali kalau ajaran Islamnya itu bersumber dari hawa nafsu manusia Pak. Eta hese berbelit-belit loba tek-tek bengekna gitu. Jadi Islam yang bersumber dari Rasulullah itu mudah gitu. Itu banyak ting aneh ya tek-tek bengekna. Yang sulit itu adalah ajaran Islam yang dibuat-buat oleh manusia biasa gitu. Kudu kieu, kudu kitu, ulah kieu, ulah kitu. Lamun erek salat kieu lah kitu lah kobata. Padahal kan Islam itu sudah dibuat sesimpel mungkin gitu Pak. Karena ini sifat dasar ajaran Islam itu yasir itu Pak, mempermudah. Yasir, mempermudah. Kita lanjutkan Pak nih. Wa kadzalika, dan demikianlah ja'alnakum, ja'ala menjadikan, nah kami kum kalian. Kami di sini Allah maksudnya. Allah berfirman, demikianlah kami jadikan kalian ummatan, umat wasato, yang wasit. Wasit itu kan penengah itu Pak. Mundina permainan kan penengah. Penengah antara dua kesebelasan kan begitu Pak. Nah, Islam pun sebagai agama wasato, wasatiyah Pak. Islam itu sebagai agama yang sangat moderat Pak. Moderat sekali Islam itu. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri gitu. Walaupun banyak orang-orang yang menuduh Islam itu ekstrim gitu. Sebetulnya Islam itu agama yang sangat toleransi sekali. Nah, kenapa banyak orang yang menuduh Islam itu intoleran? Karena hawa nafsu mereka itu bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau hawa nafsunya nggak bertentangan, sangat wasatiyah sekali Islam itu. Atau mereka akan meyakini Islam itu sangat wasatiyah sekali. Dan demikianlah kami, kata Allah, jadikan kalian itu sebagai ummatan wasato, umat yang pertengahan, moderat ya, umat yang sangat moderat. Yang tentu saja moderatnya Islam itu akan berbeda dengan konsep moderatnya di luar Islam. Jadi wajar Pak, bahkan pasti gitu ya, kalau parameter ya, kalau Islam, kalau moderatnya Islam diukur oleh parameter luar Islam, ya tidak akan moderat Pak. Tidak akan moderat, karena kan diukurnya oleh ukuran mereka itu. Coba ditimbangnya, diukurnya dengan timbangan Al-Quran dan Al-Hadis, ya moderat Islam itu. Jadi ibarat kianya, ibarat ada orang menimbang ini, taruhlah ada orang itu menimbang ayam
dengan timbangan gajah gitu Pak. Ya pasti ringan lah ayam itu. Toh dia mengukur ayam dengan timbangan gajah gitu. Coba mengukur ayamnya itu dengan timbangan ayam lagi. Kan gitu dah. Ada orang mengukur kecerdasan anak SD dengan timbangan mahasiswa. Ya salah timbangannya Pak. Masa anak SD diukurnya dengan timbangan mahasiswa gitu. Pasti akan semua dikatakan eta budak SD teh bodoh gitu kan. Karena indikator pinternya indikator mahasiswa gitu. Tidak akan nyambung. Nah, Islam pun ditimbang oleh mereka dengan timbangan mereka. Ya pastilah Islam itu akan selalu dituduh intoleran, Pak. Coba diukurnya dengan timbangan Islam lagi, dengan Al-Quran, dengan hadis. Jadi Allah sendiri sudah menyatakan bahwa Islam ini adalah agama yang wasatiyah. Umat Islam itu umat yang wasatiyah. Nah, bagaimana umatan wasatiyahnya Islam bagaimana? Ya, untuk mengetahui wasatiyahnya Islam itu kita melihat Rasulullah saja, Pak. Atau kita melihat Allah. Belajar kepada Allah bagaimana moderatnya Allah. Moderatnya Allah itu kan tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Allah itu kepada orang yang beriman, bertakwa, itu kan Rahman, Rahim, Ghafur, Afu, kan itu sifat Allah. Tapi kepada orang yang menentang Allah seperti Fir'aun, Qarun, itu kan Allah tidak menunjukkan Rahman Rahimnya, Pak. Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu duntikom gitu, maha penyiksa gitu. Nah, ketika Allah itu menyiksa Fir'aun atau menyiksa Qarun, itu bukan berarti Allah tidak moderat, Pak. Justru disitulah moderatnya Allah itu. Atau kita belajar dari moderatnya Rasulullah. Rasulullah ketika berada di rumahnya atau ketika beliau datang ke rumahnya, beliau kan tersenyum, Pak, tersenyum, malah bercumbu dengan istrinya, kan begitu. Ke masjid, lamun rek diilustrasikan, Pak, gitu. Bisa jadi Rasulullah itu ke masjid itu bawa sajadah, kan itu, bawa sorban, gitu, Pak. Tapi beda ketika Rasulullah berangkat ke medan perang. Nyante mawa sajadah oge, Pak. Ketika beliau berangkat ke medan perang, ya yang dibawa pedang, kan. Nah, ketika Rasulullah itu membawa pedang, jangan dituduh Rasulullah itu radikal gitu. Kenapa? Karena Rasulullah mau ke medan perang. Justru kalau Rasulullah ke medan perang bawa sajadah, ya kurang tepat, Pak. Atau ke masjid beliau bawa pedang, ya kurang tepat. Nah, itulah yang disebut moderat itu. Kalau orang itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bapak di rumah amak-amakan, ya tetep tepat oke. Masa di rumah ada anak istri amak-amakan gitu. Lah mereka amak-amakan mah di tempatnya lah gitu. Di tempatnya. Kan gitu. Itu moderat seperti itu, Pak. Disebut umatan wasata itu seperti itu. Nah, maunya orang-orang yang anti Islam itu, umat Islam itu menghargai hawa nafsu mereka gitu, menghormati hawa nafsu mereka. Ada orang yang senangnya LGBT dihormati, itu disebut moderat, kan gitu tak? Ada orang yang suka judi dihormati, disebut moderat. Ya kalau gitu nggak bisa. Toh Allah pun nggak menghormati Fir'aun, kan gitu. Allah pun nggak menghormati Qarun, kan gitu. Jadi hormatilah orang yang memang perlu dihormati dan tidak perlu menghormati orang yang tidak penting dihormati, kan gitu. Kemudian begitu, Pak. Litakunu, nah, kenapa Allah menjadikan kita umatan wasata? Litakunu, supaya kalian itu menjadi suhada, saksi ala nasi, atas manusia.
Menjadi saksi apa? Menjadi saksi bahwa Rasulullah itu sudah mendakwahkan ajaran Islam, sudah mendakwahkan Islam yang ummatan wasata itu. Jadi kita nih Pak menjadi ummatan yang wasato itu akan menjadi saksi di hadapan Allah akan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu, dan menjadi saksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum atas kalian syahidan. Kalau redaksi bebas begini, wa yakunu syahidan ar-rasulu alaikum, dan Rasul pun akan menjadi saksi atas kalian akan keislaman kalian atau akan ummatan wasato kalian. Jadi semua kita ini akan saling menjadi saksi, Pak. Rasulullah akan menjadi saksi kita pun akan menjadi saksi Rasulullah. Bapak dengan bapak akan saling menjadi saksi. Bisa menjadi saksi yang meringankan Pak, antara kita dengan kita itu. Bisa menjadi saksi yang memberatkan itu. Tergantung amal kita masing-masing itu Pak. Tergantung amal kita masing-masing. Oh ya Allah, baheula ke di dunia ieu teh sahabat abdi gitu. Pangrajina ibadah ka masjid, pangrajina salat berjamaah, pangrajina baca Al-Qur'an, pangrajina silaturahim. Jadi saksi itu Pak. Ieu teh ya Allah baheula teh ke di GBI jalma ieu teh pang sebel-sebelna ka Masjid Muhajirin. Jadi saksi itu Pak. Jangan dikira kita tidak akan jadi saksi itu. Ieu teh anu cok ngamusuhan wae ka orang-orang masjid teh gitu. Jadi saksi kita itu. Wa ma ja'alna, dan kami tidak menjadikan al-qiblata kiblat allati, yang mana kiblat itu kunta alaiha, kamu berkiblat kepadanya, illa kecuali lina'lama, supaya na'lama kami mengetahui, man siapa yattabi'u yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimman, asalnya itu min dengan man, min dari man orang yang qalib ala akibai, berpaling ke belakang. Jadi berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu sebagai ujian Pak, sebagai ujian. Allah ingin melihat langsung gitu, Allah ingin mengetahui secara langsung siapa di antara manusia itu yang tunduk dan patuh kepada Rasulullah, dan siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mengetahui keimanan seseorang itu harus diuji Pak, diuji. Adanya peristiwa Isra Mi'raj itu ujian Pak. Banyak itu kan yang menentang Rasulullah. Abu Bakar tampil, beliau mempercayai Rasulullah, makanya diberi gelar As-Siddiq itu, karena beliau membenarkan salah satunya peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah. Ketika terjadi perpindahan kiblat, itu kelihatan orang-orang yang mencintai Rasulullah kelihatan, orang-orang yang membenci Rasulullah kelihatan. Jadi diuji, itu sebuah ujian keimanan itu. Nah makanya kalau kita pun ingin mengetahui diri kita ini, atau keluarga kita, atau teman kita itu orang yang tunduk kepada Allah atau menentang Allah, itu harus diberikan ujian-ujian keimanan itu Pak. Akan kelihatan kualitas imannya itu. Wa in kanat, sekalipun perpindahan arah kiblat itu la sungguh kabiroh. Kabiroh di sini jangan diartikan besar Pak, berat Pak. Kayak dalam surat apa tuh? Wa innaha la kabiratun illa 'alal khashiin.
Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kan gitu. Al-Baqarah juga ya, yang atamuruna nasa bil birri. Nah, jadi perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu sungguh sangat berat itu. Illa kecuali alal ladina bagi orang-orang hadallah yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begini Pak, kalau bukan karena ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, itu sudah terbayang itu dalam otak manusia itu. Iya, lamun kiblat pindah ke Mekah, bagaimana ekonomi saya, bagaimana perusahaan saya, bagaimana keramaian kota ini, itu sudah terpikir itu. Tapi bagi orang-orang yang beriman, karena ini perintah Allah, tidak banyak berpikir ke sana. Yang penting saya harus tunduk dan patuh kepada Allah. Wa ma dan tidaklah kanallahu keadaan Allah itu. Wa ma kanallahu dan tidaklah Allah itu liyudi'a itu Allah itu tidak punya maksud untuk menghilangkan imanakum, iman kalian. Bahkan jangankan menghilangkan, Allah tidak punya maksud untuk mempersempit gerak keimanan kalian. Innallaha sesungguhnya Allah binnasi terhadap manusia la raufun sungguh maha rauf. Maha rauf itu maha lembut, rahimun dan juga maha penyayang. Ini mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.